pangkat kedua sama dengan dia? 20. 20? Ngawur enggak? Hei, lagi ngapain nih? Enggak ngapa-ngapain sih, cuma ngobrol-ngobrol kecil aja. Kalau kalian gabut, aku boleh nanya nggak tentang sesuatu? Boleh, nanya apa? Tentang kenakalan remaja gitu, boleh nggak? Boleh, jadi Oke, terima kasih. Sebelum membuka acara ini atau podcast kali ini, perkenalkan kelompok kami. Saya Maulana Raffi, saya sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa ya tadi ya. Oke, ulang. Perkenalkan, nama saya Maulana Raffi, saya sebagai host. Dan saya Putra Manubrasya, saya sebagai bintang tamu. Saya Muhammad Jatuh, saya dan Haki sebagai bintang tamu. Oke, judul episode podcast kali ini adalah tentang kenakalan remaja, fenomena, dampak, dan cara mengatasinya. Oke, segmen pertama adalah menurutmu atau pendapat sendiri itu gimana? Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja sendiri itu gimana? Boleh minta pendapatnya? Kalau saya itu kenakalan remaja itu kayak perbuatan remaja, perbuatan yang dilakukan oleh remaja yang tidak sesuai norma atau etnis. Tidak, kalau dipandang masyarakat tuh tidak elok gitu ya, Jelek gitu ya? jelek. Paling buruk gitu. Ya, betul. Kita juga harus menghindari kenakalan remaja. Gitu. Oke. Aku boleh nanya lagi kak? Boleh? Oke. Berikan gambaran tentang betapa pentingnya memahami dan menangani kenakalan remaja. Pendapat Kalau gimana? pendapat penting ya. Iya. Jadi mungkin kita harus mencegahnya dengan didikan orang tua, Ya. masyarakat juga bisa memantau perbuatan remaja yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kita kan ada ronda sih. Ya. Biasanya kan laporan kan dilaksanakan pada malam hari. Ya, betul. Nah, bapak-bapak itu bisa ronda keliling sekitar komplek atau daerah itu buat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan. Kalau menurutmu, Yang pencegahannya seperti apa aja? Menurutmu, boleh tahu nggak? Mencegah. Aku mau nambahin yang seberapa penting dari mencegah kenakalan remaja ya. Ya. Untuk mencegah kenakalan remaja itu mengapa sangat penting, yaitu karena untuk mencegah kenakalan remaja kita dapat mengurangi bibit-bibit preman atau bibit-bibit yang jelek-jelek lah, dan itu juga dapat membuat lingkungan sekitar itu pasti aman, dan di lingkungan keluarga kita juga pasti aman. Oke, sekian pendapat dari ini. Kemudian aku boleh nanya lagi ya, nanya lagi. Boleh. Sampaikan bahwa ini adalah masalah yang sering ditemui dan mempengaruhi banyak remaja di latar belakang. Maksudnya itu gimana sih? Boleh minta pendapat kan? Mempengaruhi ya. Ya. Kayak di masyarakat juga, masyarakat terganggu kalau ada tawuran ataupun melakukan kenakalan ya kayak gitulah. Ya, jujur aku juga agak terganggu sih dengan kayak gitu-gitu. Pasti kan gak nyaman kan apapun di sekolah juga. Ya. Dan apa sih ngelakuin hal gitu di sekolah? Ya, kan itu juga bermanfaat gitu ya. Iya. Ya. Kalau kamu Ya, berarti gimana sih? emang pernah ya ada nggak suatu remaja yang melakukan kenakalan di kamu? Contohnya kayak apa aja? Banyak sih remaja. Usia berapa ya? Masih SD? Masih SD juga ada. Aduh. Sungguh-sungguh dampak ya. Dari SMP juga ada. Kan bukannya rokok 21 tahun. Iya. Ya, harusnya ya. Tapi ya lebih baik tidak usah. Itu mungkin gara-gara kurang pengawasan orang tua juga nggak sih? Ya kayak kan harus kan Apa? patut andil Mengawasi gitu ya. mengawasi gitu kan Juga waktu kita kan lebih banyak di rumah, peran orang tua juga gitu. peran pendidikan Yang penting sih. penting juga sih, kayak diatur waktu mainnya sampai jam berapa, atau ya kayak lebih strict aja, cuma nggak boleh terlalu strict. Oh gitu ya. Oke, untuk yang kedua ini tuh tentang kenakalan remaja di zaman sekarang, dan aku tuh boleh nanya lagi kak, karena aku sudah ada beberapa segmen gitu kan, dan juga beberapa pertanyaan, dan aku tuh butuh jawaban gitu dari kalian, kira-kira boleh nggak menanya?
Boleh kok. Nggak keberatan emangnya? Enggak. Kan harus penting juga nggak sih bahas kayak gini. Iya, aku juga setuju sih. Zaman sekarang ya. Ya, Apalagi zaman sekarang banyak teknologi seperti HP, media sosial. Kita juga bisa mencegahnya seperti perbuatan-perbuatan yang ada di media sosial seperti menghujat seseorang ataupun seperti membuat hal intim dengan video call. Juga kan kemarin ada kasus gitu, kasus apa? Boleh cerita sedikit nggak? kayak dia itu sama pacarnya itu nganu-nganu gitulah ya, Ya. yang ceweknya gitu, yang cowoknya juga gitu. Itu di video call mereka juga kan, ih Sokan. jawab anjir, Astagfirullahaladzim. Oke. Kan kalian belum apa mana ya? apa? Kasih tahu. Kayak kan kita harus menjaga lisan kita. Ya. Meskipun kita kayak, ih apa sih anak ini kok alay banget. Kita kan nggak boleh berkomentar seperti itu di media sosial. Bisa berdampak juga pada mental dia. Dan mentalnya sendiri itu fatal nggak sih kalau memang mentalnya down itu? Iya kayak ketika mental down bisa melakukan apa dia? Bunuh diri, bisa bunuh diri. Bunuh diri kan bisa juga kayak orang-orang jadi pendiam kan nggak sih pendiam ya? Ya, dulu kan dari masyarakat. Cukup fatal ya ternyata ya. Ya kasihan juga sih. Nah aku ini ada buka diskusi. Kapan? Kenapa anjir sih? Terus tahu betul. Iya, Apa ada tuh? Kucing bau bangkai gitu ya, bau bangkainya. Masih bau masa lalunya gitu loh. Kayak jangka pendeknya itu kayak apa ya? Jangka pendeknya itu mungkin apa ya? Dapat ini tadi. Berkop melukai diri self-harm. Ini barcode. Oke. Nah, dan sekarang ke depannya sekarang konsekuensi dong. Bahas konsekuensi yang mungkin dihadapi remaja yang terlibat dalam kenakalan. Konsekuensinya kan dikucilin masyarakat, terus dicap buruk gitu tadi. Habis itu tidak dikumpul teman, tidak dikumpul, tidak ditemani, Dikucilkan ya, dikucilkan teman, cut off gitu. Bahasa gaulnya. Bye. Kayak juga kalau di keluarga gitu dicap buruk kalau dicap buruk masyarakat itu pasti dampaknya keluarga juga nggak sih? Kayak orang tuanya itu gimana sih kalau bisa jadi anaknya dengan baik? Pasti jalan orang tuanya, orang tuanya itu udah benar jadi anaknya, cuma anaknya secara pergaulan aja. Kasian sih orang tuanya. Apalagi kalau masa depan juga, jangka panjang ini masa depan. Ya. Masa depannya bisa suram gitu loh. Kayak kalau nggak SMA masih berkenakalan sih rugi ya. Soalnya kita kan mau ke universitas juga. Kalau bisa kita kerja juga nggak sih? Cari peluang kerja, cari pertemanan. Sekarang gitu. cari kerja itu jujur Susah banget. Minimal S1 ya. Minimal S1, berpengalaman 20 tahun. Itu kan gaji di bawah UMR. Waduh. Oke, sampaikan juga dong dampak psikologis dan emosional sering dialami oleh remaja yang terlibat dalam tindakan negatif. Pelakunya itu kayak mungkin gak bisa berpikir jernih, tidak bisa membedakan mana baik mana buruk. Kalau itu kan sudah susah. Kalau tidak bisa membedakannya, kita melakukan sesuatu yang buruk terus ya sering tidur di kelas, dampaknya juga ke mental psikologi juga. Memberontak gitu ya. Pasti merasa bersalah ya, merasa bersalah dalam karena setelah melakukan tindakan yang negatif itu pasti merasa bersalah dan dapat memicu pemikiran yang jelek-jelek dan mungkin bisa terbunuh diri. Tapi kalau udah bandel sih nggak bisa ya. Tapi kalau SGM. Apa tuh SGM? Ayo. Gede mirip. Udah Apa tadi? ya, sampaikan gitu loh kayak dampak psikologis dan emosional yang Psikolognya kayak depresi, kayak korbannya itu depresi berat, Iya. nggak bisa bunuh diri. Iya, kayak seperti itu. Tak sekarang bareng tadi, Oke, sudah. Jika kalau dampak di masyarakat, dikucilin, dicap buruk, dicap sebagai, kalau di sekolah kan ada catatan BK sih, bisa full itu catatan kasusnya. Itu juga kalau di guru-guru bisa, oh anak ini ya kemarin gitu ya, anak ini ya pasti dicap orang jelek oleh guru-guru gitu. Terkenal dia, jadi terkenal. Kejelekannya. mengumpul poin mereka.
XP. Iya, XP. Oke. Untuk segmen kelima ya. Ini segmen segmen terakhir sih. Segmen yang kelima itu tentang cara mengatasi dan mencegah kenakalan remaja. Nah, untuk yang pertama itu berikan tips dan strategi untuk orang tua dalam mencegah kenakalan remaja. Itu gimana aja sih? Kalau orang tua sih ya kayak Tetap awasi aja lah. diawasin, terus Ya, diawasi tuh. gadgetnya juga dikurangin gadgetnya. Ya, Diawasi pergaulannya. ya. Terus Terus ibu diatur, Sosialnya juga diatur. mungkin harus seringkali Dicek juga. pergaulan di media sosial ya. Ya. Terus misalkan di story siapa tahu dia melihat semuanya. Oh my god, Karena apa itu? itu pentingnya peran orang tua kan untuk Stop image ya. anaknya. Iya, terus habis itu kalau orang tua tadi ya, ya, ya. bukan orang tua aja sih, kalau saudara kandung juga Semua bisa sih juga terlibat gak sih? terlibat kayak om tante itu juga harus mengawasi juga. Ya itu kan di sekolah, kalau di masyarakat itu gimana sih? Tadi di keluarga dan sekolah. Oh iya Ya sih. untuk di masyarakat ya. Kayak Ya. Ya, tipsnya kan mencegah lah. mencegah terus Untuk membatasi. kaki ronda itu tadi. Membatasi pergaulan. Juga kan ibu-ibu kan pasti CCTV gitu. Menutup Kan apa bisa- ya, biar gak keliaran gitu. Iya kan ibu bisa ngadu ke orang tuanya gitu agar anak jadi lebih ekstra lagi. Iya. Ibu itu Apalagi kalau remaja sekarang itu lebih was-was gitu gak sih? ya bahaya. Apalagi kan sudah ada teknologi. Kalau kita sudah terekam tidak bisa sudah digital. Sekarang itu manusia itu lebih menakutkan ya daripada setan. Iyalah, Paul. Kamu juga menonton? Mai ya kon. Asal beraja. Nah, bahas dong peran sekolah, pemerintah, masyarakat dalam membantu mengatasi masalah ini. Kalau pemerintah juga harus dibikin undang-undang nggak sih? Ya, Apalagi kan kita harus membeli alkohol itu kita boleh memesan alkohol di supermarket kecuali kita harus membeli dengan Kita harus. KTP. Kalau kan sekarang kan bisa diam sih. Oh, bakulnya juga nggak apa-apa. Bakulnya juga nggak naik kan. Saya kenapa gitu? Harusnya Iya. lebih ketat untuk perjualan Alkohol, rokok. Kita harus membelinya harus menggunakan KTP ya. Kayak di luar negeri gitu. Sekarang kan orang udah maju. Kayak di Jepang juga harus pakai KTP. Membeli alkohol juga pakai KTP. Jadi tidak ada yang membeli dari anak-anak. Obat-obat keras juga Iya ya. enggak, dia tuh nggak jual bebas ya. Kalau di sana dia itu Seharusnya sih ya. Kayak Indonesia kan. Aduh, nggak tahu. Oke. Nah, ini tuh Ada lagi nggak sih? Nggak pemerintah aja kan ya apa sih? Sekolah. Ya sekolah. Bisa gurunya lebih ekstra dalam didik ya. Ya, Bisa melalui BK. Atau bisa diberi surat peringatan ya dari jerat gitu BK-nya. Sama Muridnya. BK. Gurunya. Gurunya tercapek sih itu sih. Ya. saya ingin capeknya gitu, saya ingin capeknya bener-bener capek. Dan BK bisa. Iya juga ya. Dari guru-guru juga guru-guru di sekitar juga pasti Pemberitahuan. guru-guru sekitar yang bisa menasihati gitu ya. Kayak Bahas dong peran sekolah, pemerintah, masyarakat dalam membantu mengatasi masalah ini. kalau pemerintah juga harus dibikin undang-undang nggak sih? Ya, Apalagi kan kita harus membeli alkohol itu kita boleh memesan alkohol di supermarket kecuali kita harus membeli dengan KTP. Kalau kan sekarang kan bisa diam sih. Bakulnya juga nggak apa-apa. Bakulnya juga nggak naik kan. saya kenapa gitu? Harusnya Iya. lebih ketat untuk perjualan Alkohol, rokok. Kita harus membelinya harus menggunakan KTP ya. Kayak di luar negeri gitu. Sekarang kan orang udah maju. Kayak di Jepang juga harus pakai KTP. Membeli alkohol juga pakai KTP. Jadi tidak ada yang membeli dari anak-anak. Obat-obat keras juga Iya ya. enggak, dia tuh nggak jual bebas ya. Kalau di sana dia itu Seharusnya sih ya. Kayak Indonesia kan. Aduh, nggak tahu. Oke. Nah, ini tuh Ada lagi nggak sih? Nggak pemerintah aja kan ya apa sih? Sekolah. Ya sekolah. Bisa gurunya lebih ekstra dalam didik ya. Ya, Bisa melalui BK. Atau bisa diberi surat peringatan ya dari jerat gitu BK-nya. Sama Muridnya. BK. Gurunya tercapek sih itu sih. Ya. saya ingin capeknya gitu, saya ingin capeknya bener-bener capek. Dan BK bisa. Iya juga ya. Dari guru-guru juga guru di sekitar juga pasti Pemberitahuan. guru-guru sekitar yang bisa menasihati gitu ya. Kayak mungkin gak perlu aja sih teman-teman
terus Pak Bon, Kira-kira ada OSIS juga bisa menegur OSIS. Bisa termasuk Tadi kan tadi apa lagi? Apa aja tadi? apa itu tadi itu sekolah, pemerintah sama masyarakat. Kan pemerintahnya sudah, sekolah sudah, sekarang masyarakat belum. Apa masyarakat ini? Kalau masyarakat Pak lu dari ekstra gitu gak sih? Udah gak sih dari masyarakat? ini maaf. Ini tadi udah. Oh iya, lupa ya, maaf lupa. Diulang dong. Ulang. Ya. Tadi kan kita bapak ronda gitu Ya. Kalau ada yang kan orang tua juga harus ikut itu sih. Kalau jangan biarkan anaknya bergerombol dengan tidak seusianya, Ya. itu juga mempengaruhi. Kan umur 5 tahun masa gerombolan sama 20 tahun. Apalagi itu kan ya. Sekarang itu aku kayak pernah ketemu itu anak kecil itu udah mulutnya loh, terus kasar. Gitu. Tahu nggak? Enggak. Kematian. Oke, Ya, sudah. Ya. Itu pernah ngisi tahu. Siapa itu? Dia kan menghina saya sih. Iya. Jadi cara gini kan. Gimana? Itu bahasanya sudah nggak kayak kon. Oh. Menghina saya itu kan kesal sih. Terus saya cetit dia, cetit ternyata dia nangis. Saya akhirnya lari lah, takut bapaknya marahi saya. Bapaknya juga, bisa bapaknya itu juga. Karena nanti juga suka misu-misu gitu ya. Bapaknya kan nggak habis nih kasih sama apa? Apa sih itu misu-misu? Oh. Kan orang tuanya nggak benar. Orang tua nggak benar juga. Menurun anak-anak gitu kan seharusnya kan orang tua jadi orang tua kan harus benar. Jadi kayak image dijaga image-nya. Ya, katanya itu contoh gitu. Frontal gitu tiba-tiba ngerokok di depan anaknya gitu kan anaknya kan kepo biasanya banyak nyoba. Para frontal. Kayak ibu-ibunya juga kayak biasanya juli-juli pakai meso-meso anaknya kan ikut dikira kan Ya. dia kan nggak tahu. Kita gaul bos, gaul. Anjay. Kalau biasanya di sini sih terima jumlahnya juga. Kalau ada anak kecil meso itu malah diketawain kan mereka ngiranya itu baik. Ya. Tidak terasa ya sudah di segmen terakhir, segmen apa ini? Kesimpulan itu. Oke juga sih. Ya sama aja sebenarnya. Oke. Sama-sama akhir. Ringkas kembali dong poin-poin utama yang sudah dibahas. Kayak menurutku ya, menurutku dulu. Ya, Atau ya. Zidan dulu. Sekarang dari Zidan dulu. Oh dari. Ayo. Zidan. Untuk kenakalan remaja, kita untuk mencegahnya aja ya. Kesimpulannya ya sebaiknya dari diri kita sendiri kita dapat menjaga pergaulan kita, membatasi pergaulan kita dari teman-teman yang sekiranya memberikan efek negatif untuk kita. Dan sebaiknya kita bergaul dengan teman-teman yang bisa yang dapat kita ambil Sisi baiknya. Dan Tapi itu kan kita memanfaatkan. jadikan motivasi untuk menjadi motivasi. lebih baik lagi. Kalau Kalau menurut saya sih dari orang tua juga penting banget. Kayak orang tua, masyarakat, guru juga itu nanti. Orang tua tuh dari kayak mengawasi muridnya kayak jangan bermain HP terlalu lama juga. Iya, Kalau iya. teman-teman juga bisa mengawasinya, menegur ataupun dari diri sendiri juga bisa sih. Kayak kalau berbuat ini sekiranya baik ya, kita harus pikir panjang. Kalau berbuat gini, berbuat buruk juga harus pikir-pikir juga sih. Kayak kalau kita melakukan ini apakah orang tua setuju, masyarakat setuju ataupun teman-teman bakalan setuju dengan kita. Kak pikir juga sih jangka panjangnya juga, dampaknya juga dipikir. Emang mau dihujat? siapa yang mau dihujat? Gue. Tekankan dong pentingnya peran semua pihak dalam mencegah dan mengatasi kenakalan remaja. Kayak tadi orang tua harus mengawasi anaknya. Kalau dari guru sih mendidik muridnya dengan lebih baik. Kalau dari diri sendiri juga harus pikir dahulu sih sebelum bertindak. Apalagi kurang. Kalau teknologi
Kalau teknologi ya harus menghindari konten-konten yang menurut kita buruk dan bagi kita ya. lebih baik Sudah kita ya? Sudah? Ayo kita tutup. ya. Masih sederhana segmen yang kita lalui. Terima kasih kepada Zidan dan Pandu karena telah memberikan pendapat yang membantu banget untuk sekarang. Oke, kita tutup acara kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.